Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan terkait hasil pengamatan kegiatan diskusi dengan guru penggerak dari kelompok PPL SMK Negeri 2 Klaten. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok PPL SMK Negeri 2 Klaten dengan anggota kelompok Bella Dulestari, Devi Cahya Agustina, Esti Suryaning Tias, Alfiana Yulia Dewi, Faros As-Salafi, dan Latifah Nur Aini. Sebelum memasuki topik utama pada kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan latar belakang pembelajaran berdiferensiasi. Pendidikan yang efektif harus mampu mengakomodasi keberagaman peserta didik, termasuk perbedaan dalam kemampuan, gaya belajar, motivasi, serta latar belakang sosial dan budaya. Dalam konteks ini, penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu pendekatan yang sangat penting untuk memastikan setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk menyesuaikan proses pengajaran dengan kebutuhan unik masing-masing siswa, sehingga mereka dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Namun, penerapan strategi ini bukan tanpa tantangan. Guru perlu memahami karakteristik dan kebutuhan siswa secara mendalam, serta mampu merancang pembelajaran yang fleksibel. Hal ini membutuhkan persiapan yang cukup, mulai dari asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi kemampuan awal siswa, hingga pengembangan konten, proses, dan produk yang bervariasi. Selain itu, beban kerja guru yang tinggi dan keterbatasan waktu menjadi kendala yang signifikan. Melalui diskusi panjang yang telah dilakukan dengan melibatkan para pendidik dari berbagai latar belakang sekolah, seperti SMA Negeri 1 Klaten, SMA Muhammadiyah 1 Klaten, SD Devastus sebagai sekolah inklusi, dan SD Al-Furqon, memberikan wawasan yang berharga mengenai pengalaman dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Setiap sekolah tentunya memiliki tantangan dan pendekatan yang unik, yang mencerminkan kompleksitas dan fleksibilitas yang diperlukan dalam mengelola perbedaan individu di ruang kelas. Dan berikut kami sampaikan hasil pengamatan dari diskusi strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan guru penggerak. Pemaparan yang pertama terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi di SMA Negeri 1 Klaten. Terdapat 3 strategi yang diterapkan. Yang pertama terkait dengan keterlibatan siswa. Beberapa siswa terlibat penuh dalam pembelajaran, tetapi ada perbedaan dalam tingkat keterlibatannya. Strategi diferensiasi ini digunakan untuk meningkatkan partisipasi siswa. Terkait dengan kebutuhan belajar, guru penggerak menyoroti bahwa kebutuhan belajar adalah jarak antara kemampuan siswa saat ini dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu, penting untuk mengenali kemampuan awal siswa. Yang ketiga adalah pelaksanaan asesmen diagnostik yang dilakukan secara kognitif dan non-kognitif untuk menentukan kebutuhan belajar siswa. Asesmen non-kognitif sendiri dilakukan oleh guru bimbingan konseling atau guru BK. Di SMA Negeri 1 Klaten sendiri sudah menerapkan 3 macam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama terkait dengan diferensiasi konten, di mana guru menyediakan sumber belajar yang bervariasi untuk mengakomodasi perbedaan gaya belajar siswa, seperti adanya flipbook, video YouTube, dan buku Kemdikbud. Yang kedua terkait dengan diferensiasi proses, di mana guru menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang bervariasi disesuaikan dengan gaya dan profil belajar siswa. Dan yang ketiga terkait dengan diferensiasi produk, di sini peserta didik diberikan pilihan cara dalam menyelesaikan tugas berupa tulisan yang mereka upload dalam bentuk PDF atau infografis. Guru penggerak SMA Negeri 1 Klaten menyampaikan tantangan dalam penerapan pembelajaran diferensiasi, terutama pada pembelajaran matematika, bahwa tidak semua materi dalam matematika dapat dengan mudah diadaptasi untuk pembelajaran berdiferensiasi. Beberapa konsep yang lebih abstrak atau berstruktur ketat memerlukan pendekatan pengajaran yang lebih seragam yang menjadi tantangan dalam penerapan diferensiasi.
Kesimpulan dari pengalaman guru penggerak di SMA Negeri 1 Klaten menyoroti pentingnya asesmen diagnostik untuk memahami kebutuhan siswa, baik secara kognitif maupun sosial emosional. Penerapan strategi diferensiasi dalam konten, proses, dan produk membantu menciptakan pembelajaran yang lebih personal dan relevan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam mengadaptasi beberapa materi pelajaran seperti matematika ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Fleksibilitas guru dalam menyesuaikan metode pengajaran dan kreativitas dalam menyediakan sumber belajar yang beragam menjadi kunci keberhasilan pendekatan ini. Terdapat beberapa strategi yang diterapkan di SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Yang pertama terkait asesmen diagnostik. Asesmen ini digunakan untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa dan kemampuan prasyarat. Pelaksanaannya bekerjasama dengan Hello Bakat. Selain itu, terdapat pretest dan pembelajaran yang memperhatikan aspek sosial dan emosional siswa. Yang kedua terkait pendekatan asesmen. Asesmen formatif digunakan untuk memantau proses pembelajaran yang berfungsi sebagai evaluasi berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan siswa. Sedangkan asesmen sumatif digunakan untuk menilai hasil akhir pembelajaran, dan remedial yang digunakan yaitu remedial test. Terkait dengan integrasi pembelajaran sosial dan emosional atau PSE, aspek ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan memperkuat keyakinan positif dalam diri siswa. Kerjasama dan fleksibilitas guru SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Guru bekerjasama dengan psikolog sekolah untuk mendukung proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Pendekatan ini membantu dalam mengatasi kebutuhan emosional siswa. Kemudian terkait dengan fleksibilitas guru sangat dibutuhkan, mengingat perbedaan besar dalam kebutuhan dan kemampuan siswa. Guru harus dapat menyesuaikan metode dan materi sesuai dengan kondisi siswa untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Guru penggerak SMA Muhammadiyah 1 Klaten juga mengalami tantangan. Kurikulum Merdeka memberikan beberapa kebebasan, tetapi sekolah swasta seperti SMA Muhammadiyah 1 Klaten menghadapi tantangan tertentu. Beberapa komponen kurikulum seperti penilaian kinerja tidak diwajibkan yang bisa berdampak pada motivasi dan dukungan yang diterima guru. Tuntutan administrasi dan kurangnya waktu seringkali menghambat penerapan strategi yang ideal, seperti remedial teaching yang lebih efektif. Kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh guru penggerak SMA Muhammadiyah 1 Klaten menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan perencanaan yang matang dan kemampuan beradaptasi dari guru. Asesmen diagnostik dan pembelajaran yang memperhatikan aspek sosial emosional sangat membantu dalam menyesuaikan pembelajaran. Namun, keterbatasan waktu dan tuntutan kurikulum menjadi tantangan yang masih perlu diatasi. Pembelajaran yang fleksibel dan berfokus pada kebutuhan siswa diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar, meskipun dukungan tambahan dan sumber daya tetap menjadi kebutuhan penting bagi para guru. Selanjutnya terkait dengan strategi yang diterapkan di SD Devastu Klaten. Yang pertama, pengamatan dan asesmen kesiapan belajar. Dilakukan observasi untuk kelas 1. Sebelum memasuki kelas 1, calon peserta didik menjalani observasi kesiapan belajar yang meliputi aspek verbal, kemandirian, motorik, dan kognitif. Kemudian asesmen berkelanjutan untuk kelas 2-6. Bagi siswa yang sudah berada di sekolah, asesmen dilakukan berdasarkan rapot dan diskusi dengan guru kelas sebelumnya, ditambah dengan asesmen diagnostik. Hasil dari asesmen ini mengungkapkan kesiapan belajar, kemampuan awal, bakat dan minat, gaya belajar, serta jenis kecerdasan siswa. Pendekatan dilakukan di SD Devastu Klaten bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus dan CB. Bagi anak impulsif dan ADHD atau anak-anak yang menunjukkan perilaku yang hiperaktif, yang cenderung tidak dapat dikontrol dan berisiko menyakiti teman-teman mereka tidak dapat diterima di SD Devastu. Kemudian bagi anak-anak CB atau cerdas istimewa dan bakat istimewa, anak-anak ini memiliki kecerdasan dan kreativitas tinggi. Mereka cenderung cepat bosan dan dapat menyepelekan pelajaran jika sudah menguasai materi. Oleh karena itu, mereka membutuhkan perhatian khusus dan tantangan yang sesuai.
Strategi SD Dovastu Klaten dalam mengidentifikasi jenis kecerdasan dan preferensi belajar, di mana guru Pamong mengidentifikasi 8 jenis kecerdasan siswa. Salah satunya adalah kecerdasan spasial ruang. Anak dengan kecerdasan spasial tinggi merasa tidak nyaman jika ruang belajarnya berantakan. Diferensiasi pembelajaran dilakukan dengan menggunakan berbagai modul yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan siswa, sehingga setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang personal. SD Dovastu Klaten juga menerapkan pembelajaran berbasis pengalaman, di mana menekankan pada pengalaman belajar secara langsung. Misalnya, siswa diajak mengamati dan merasakan sayur pare atau buah melon, serta melakukan kegiatan seperti belanja di pasar. Pendekatan ini membantu siswa memahami konsep secara praktis dan relevan dengan kehidupan nyata. Belajar tanpa sekat. Filosofi tempat belajarku seluas alam semesta diterapkan dengan pembelajaran di luar kelas yang memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah. Ini mencerminkan atau menciptakan pengalaman belajar yang dinamis dan tanpa batasan ruang. SD Dovastu Klaten berfokus pada keterampilan dan kemandirian, di mana lebih menekankan keterampilan praktis, kemandirian, pengalaman langsung, motorik, dan sikap daripada pencapaian kognitif murni. Pendekatan ini diharapkan mampu membekali siswa dengan keterampilan hidup yang lebih komprehensif. Kesimpulan dari pengalaman guru penggerak di SD Dovastu Klaten menunjukkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan secara efektif dalam konteks sekolah inklusi. Observasi awal dan asesmen berkelanjutan sangat penting untuk memahami kebutuhan unik setiap siswa. Pendekatan berbasis pengalaman dan fleksibilitas dalam penggunaan modul membantu memenuhi kebutuhan belajar yang bervariasi. Meskipun demikian, ada tantangan dalam menangani anak-anak dengan perilaku impulsif dan kebutuhan khusus yang lebih kompleks. Strategi ini menekankan bahwa pembelajaran harus berfokus pada perkembangan holistik siswa, bukan hanya pada aspek akademik. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi terakhir adalah di SD Al-Furqon Klaten dengan strategi penerapan kurikulum merdeka. SD Al-Furqon adalah salah satu sekolah penggerak angkatan pertama yang memiliki tugas tanggung jawab untuk membagikan praktik baik ke sekolah-sekolah lain. Salah satu ciri utama dari kurikulum merdeka yang diterapkan di sini adalah penggunaan asesmen awal. Asesmen awal kognitif dilaksanakan di awal tahun atau semester untuk menentukan kemampuan siswa atau untuk memetakan kemampuan siswa. Misalnya, siswa kelas 3 diberikan 10 soal yang terdiri dari materi kelas 3, kelas 2, dan kelas 1, terutama dalam mata pelajaran matematika. Asesmen ini membantu menentukan tingkat pemahaman siswa dan memberikan pijakan untuk diferensiasi pembelajaran. Pendekatan diferensiasi sebagai strategi yang diterapkan di SD Al-Furqon Klaten. Diferensiasi proyek dan tugas. Berdasarkan hasil asesmen awal, siswa diberikan proyek atau tugas yang bervariasi sesuai tingkat pemahaman dan kebutuhan mereka. Beberapa tema yang sudah dikuasai oleh sebagian besar siswa dapat dilewati, dan materi tersebut akan diajarkan di luar kelas atau dengan metode yang berbeda. Lingkungan belajar yang mendukung. SD Al-Furqon memanfaatkan lingkungan fisik dan sosial untuk mendukung pembelajaran. Salah satunya adalah menamai kelas bukan dengan huruf A, B, C, dan seterusnya, tetapi dengan menggunakan nama-nama sahabat Nabi. Ini bertujuan untuk membangun karakter siswa melalui keteladanan. Kegiatan pagi art atau morning spirit. Setiap pagi, siswa mengikuti kegiatan motivasi seperti yel-yel dan sesi public speaking, seperti pidato atau bercerita di depan teman-temannya. Ini bertujuan melatih keterampilan berbicara di depan umum dan meningkatkan kepercayaan diri para siswa. Penguatan numerasi dan literasi. Lingkungan belajar kaya dengan elemen numerasi. Misalnya, tangga yang dihiasi dengan tabel perkalian dan ilustrasi yang mendukung pembelajaran di kelas. Siswa juga diberikan sarapan soal setiap pagi yang berisi soal-soal ringan untuk mengasah kemampuan matematika mereka. Pendekatan sosial, emosional, dan karakter yang diterapkan di SD Al-Furqon. Yang pertama terkait dengan penghargaan dan disiplin.
Setiap Senin ada penghargaan berupa piala bergilir untuk siswa yang berprestasi baik secara akademik maupun non-akademik. Sistem kartu hijau diberikan untuk apresiasi, sementara kartu kuning untuk pelanggaran disiplin. Pendekatan ini mengatur perilaku siswa dan memotivasi mereka untuk berprestasi. Selanjutnya terkait dengan pelatihan karakter. Kegiatan mingguan seperti pelatihan public speaking bertujuan membangun kesadaran diri dan rasa percaya diri siswa. Nama kelas yang diambil dari tokoh sahabat Rasulullah memberikan dampak afektif pada siswa, mendorong mereka untuk meneladani karakter positif. Pentingnya rekam data siswa. Guru-guru di SD Al-Furqon diwajibkan memiliki bank data yang memuat latar belakang siswa, baik dari aspek medis, sosial, maupun lingkungan rumah. Data ini digunakan sebagai dasar untuk menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dan efektif bagi setiap siswa. Guru penggerak SD Al-Furqon Klaten mengungkapkan terkait tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ialah, meskipun strategi diferensiasi ini efektif dalam meningkatkan kesejahteraan siswa atau student well-being, ada tantangan besar yang dihadapi oleh para guru. Persiapan yang kompleks dan kebutuhan untuk mengelola variasi dalam pembelajaran menambah beban kerja guru. Selain itu, implementasi kurikulum merdeka yang fleksibel membutuhkan adaptasi dan komitmen yang kuat dari pihak sekolah. Kesimpulan dari pengalaman guru penggerak di SD Al-Furqon menunjukkan pentingnya asesmen awal yang komprehensif untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Dengan strategi yang menyesuaikan kebutuhan siswa secara individu, SD Al-Furqon mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, kaya pengalaman, dan mendukung perkembangan sosial emosional siswa. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pendekatan ini memberikan hasil yang positif dalam meningkatkan semangat belajar dan kesejahteraan peserta didik. Berikut kami lampirkan dokumentasi ketika diskusi bersama Bapak Ibu Guru Penggerak terkait penerapan pembelajaran diferensiasi di sekolah. Cukup sekian pemaparan hasil pengamatan kegiatan diskusi dengan guru